Kalau boleh tahu untuk menjadi anggota dewan itu harus punya budget berapa sih? Budgetnya keyakinan ini. Oh. Budget berapa ya? Budgetnya adalah Akhir-akhir ini tuh Pak di sosmed atau di sosial media itu banyak pemberitaan tentang pejabat yang korupsi. Iya. Nah, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan mereka tuh korupsinya banyak banget gitu? sebenarnya kalau ini dijabarkan sangat panjang ya. Iya. Jadi orang punya integritas itu pasti akan tidak mau untuk melakukan korupsi. Oke. Begitu. Menurut Bapak apa hukuman yang paling tepat untuk para koruptor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Kansa dalam acara 1 jam lebih dekat bersama Bapak Dimas ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau ya. Nama lengkap Bapak siapa dan mohon disebutkan beserta gelarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Dimas Pratama, sarjana komputer. Ya. Oke. Apakah pendidikan Bapak dulu sesuai dengan profesi yang Bapak jalani sekarang? Mohon disebutkan dengan riwayat pendidikannya. Ya, kalau riwayat pendidikan saya di SD di SDN 1 Krikilan, kedua SMP di SMN 3 Krian, Iya. SMK di SMK YPM 1 Taman, Oke. dan kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Nusida, jurusan Teknik Informatika S1 Komputer. Kalau dibilang linear apa tidak dengan apa yang hari ini menjadi pekerjaan sebagai anggota legislatif, pastinya tidak linear ya, karena jurusannya seharusnya politik kan gitu. Cuman pasti apa yang saya enyam saat di S1 dulu di Teknik Informatika cukup membantu pekerjaan-pekerjaan saya saat ini terkait perkembangan teknologi begitu. Baik, oke. Apakah menjadi anggota dewan itu cita-cita Bapak? Kalau menjadi anggota dewan ini sebenarnya tidak masuk jadi wishlist cita-cita saya ya. Karena dari awal ya cita-citanya dulu waktu kecil kepingin jadi tentara kan itu. Tapi ketika sudah besar cita-cita tentara hilang, kepingin jadi seorang pengusaha. Tapi ya takdirnya ternyata masuk di dunia politik dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan apakah bercita-cita menjadi anggota dewan, tidak. Tapi takdir dan momennya yang pas untuk mendorong saya untuk menjadi anggota dewan. Begitu. Oke. Apa sih suka dukanya menjadi anggota dewan menurut Bapak? Suka duka menjadi anggota dewan ya, karena saya juga cukup beberapa bulan ini, belum ada 1 tahun menjadi anggota dewan. Ya ketika kita jadi pastinya senang ya. Banyak suka, satu mungkin kita punya jabatan baru. Mungkin banyak orang juga menghormati kita. Secara suka dukanya ya mungkin tidak banyak orang yang bisa kita banggakan semua atau bisa kita layani secara semua, karena tugas dari anggota DPRD itu terbatas. Fungsinya hanya di budgeting, terus di pengawasan sama di controlling. Jadi kita bukan eksekutor seperti bupati maupun gubernur dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika ada aduan-aduan masyarakat, sifatnya kita masih menindaklanjuti gitu. Jadi meneruskan kepada OPD terkait atau dinas terkait. Jadi misal ada aduan terkait pendidikan, kita masih mengadukan lagi ke dinas terkait. Jadi tidak bisa kita yang langsung mengeksekusi langsung. Kalau memang itu diterima dan langsung bisa ditanggapi oleh dinas terkait, kita senang. Tapi kalau misal tidak ada kendala-kendala lainnya, ya terkadang mungkin orang-orang yang minta tolong kepada kita cukup kecewa. Jadi suka dukanya di situlah. Dan menjadi seorang anggota DPR ya senangnya kita bisa membantu banyak orang. Kalau misal dulu kita hanya sekedar jadi pengusaha, mungkin kalau kita memberikan program sembako misalnya, baksos, mungkin cukup 1 bulan kita hanya bisa ngasih ke berapa orang tetangga kita. Tapi kalau kita menjadi anggota DPR, kita bisa
mengintervensi anggaran dan program. Jadi yang dulunya kita hanya bisa ngasih bantuan beasiswa misal ke 10 orang secara pribadi, kalau kita sebagai anggota DPR bisa intervensi anggaran, kita bisa membantu ribuan orang. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu, untuk menjadi anggota dewan itu harus punya budget berapa sih? Budgetnya keyakinan ini. Budget berapa ya? Budgetnya adalah budget ini ya niat yang kuat, keyakinan yang kuat. Kalau memang kita berada di negara ini ya, kita kalau ngomong masalah kos pasti ada ya. Tapi berapa itu mungkin saya juga tidak pernah menghitung detail, karena mungkin menyapa masyarakat ya tidak semuanya 0 rupiah. Ya ada juga mungkin ngasih bingkisan, ngasih apa itu masih ada ya. Ugo rampe kalau kata bahasa orang Jawa itu di Indonesia ini masih begitu. Kalau kos yang dikeluarkan pasti ada. Tapi yang menjadi penting adalah modal keyakinan kita. Kalau kita di awal sudah ragu, wah ini saya jadi apa tidak, hitung-hitungan uang yang saya keluarkan begini nih kan. Tapi kalau di awal kita sudah yakin, wah positif, jadi ya insya Allah jadi. Jadi modal utamanya adalah modal keyakinan untuk menang gitu. Gitu Kak. Apa saja persyaratannya untuk menjadi anggota dewan? Ya persyaratan administrasinya cukup banyak ya, mulai administrasi seperti biasanya ya ada formulir, ada rekomendasi dari partai politik, kita juga harus terdaftar di partai politik, terus habis gitu ya surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan SKCK, surat sehat jasmani rohani, terus pengadilan negeri ya yang dimana kita terbebas sebagai pidana, itu secara administrasi itu syarat-syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Oke. Setelah menjadi anggota dewan, apa yang ingin Bapak lakukan untuk masyarakat sekitar? Apa yang ingin saya lakukan untuk masyarakat sekitar ya khidmah lil ummah gitu. Bahwa seorang anggota DPRD yang namanya wakil rakyat ya tugasnya harus melayani sesuai dengan tupoksi dan kebidangan yang hari ini saya emban ya. Kebetulan di Komisi C bidangnya pendidikan, di Komisi C bidangnya di infrastruktur, lingkungan hidup, pembangunan. Jadi ya bagaimana saya memberikan khidmat saya kepada masyarakat dengan apa? Benar-benar menjadi dewan yang bisa mewakili. Dengan apa ya? Katakanlah kita mengawasi segala bentuk pembangunan yang ada di kabupaten kita. Mengkontrolling maupun mengintervensi nantinya di anggaran. Bagaimana nanti katakanlah hari ini yang pada ramai mungkin di Wage ini kemarin banjir ya gitu. Jadi banyak banjir lah, itu kan juga tupoksi dari kita ya. Kenapa di Sidoarjo ini mungkin kok setiap musim hujan selalu banjir. Lah dari hulu ke hilirnya ini kita mitigasi masalahnya ada di apa, bagaimana bentuk penyelesaiannya, ya kan, normalisasi sungai, controlling pekerjaan-pekerjaan yang ada, masalah infrastruktur dan sebagainya, itu mungkin sudah menjadi tupoksi di kita. Begitu Kak Kanza. Menurut Bapak Dimas, apakah ada program yang terkait dengan dunia pendidikan? Ya, kalau program terkait dunia pendidikan, kalau yang hari ini di APBD kita yang 5 triliun lebih ya, itu 30%-nya kan untuk pendidikan, terutama di infrastruktur, di kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Itu sudah ada rencana kerja di dinas-dinas terkait ya, yang ada di dinas terkait. Kalau dari sisi saya sendiri, karena saya di Komisi C, bidangnya di infrastruktur, biasanya saya lebih ke pembangunan instansi pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Secara pribadi, karena kebetulan saya juga diamanai jadi ketua partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, kebetulan kami ini punya DPR RI yang namanya Ibu Lita Mahfud Arifin, beliau Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan. Kebetulan beliau ini punya program, yaitu beasiswa PIP dan KIP. Jadi untuk yang tidak mampu, termasuk kemarin kami sudah menyalurkan 4.639 beasiswa
kepada orang yang tidak mampu se-Kabupaten Sidoarjo. Nantinya mungkin di SDM 3 Ikrem ini nanti saya coba komunikasi dengan Mas Pras mungkin ya. Kalau memang ada wali murid, kita lihat datanya dari kementerian terus kok layak untuk diberikan beasiswa PIP, mungkin nanti bisa kita salurkan di SD ini. Jadi ada beasiswa PIP, SD itu dapat 450, SMP 750, SMA, SMK 1.800.000. Nah, kebetulan infonya sih ini ya, nggak tahu masih belum pasti apa tidak. Di tahun 2025 ini bisa naik 2 kali lipat. Jadi SD dapat berapa? 900, SMP dapat 1.400.000 begitu infonya. Tapi SMP 900, SD-nya naik jadi 900. Itu semoga itu bisa naik ya. Tapi kalau yang kemarin 450, 750 SMP, SMA, SMK 1.800.000. Nah, kalau memang nanti di 2025 ini ada, coba nanti kita akan salurkan baik di SD ini maupun khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Karena kuotanya cukup banyak, dari DPR RI itu puluhan ribu. Nah, minimal kita bisa mengurangi angka putus sekolah, karena angka putus sekolah yang ditemukan oleh Komisi D kemarin di DPRD Kabupaten Sidoarjo itu tembus sampai di angka 9.000. Gitu ya. Jadi ternyata anak yang putus sekolah di kabupaten kita ini cukup banyak loh gitu. Makanya perlu kita carikan program, perlu kita carikan solusi bantuan. Itu mungkin salah satu bantuan pendidikan yang bisa kami akses. Selebihnya mungkin kalau untuk meningkatkan nilai kreativitas, kita bisa kolaborasi nanti dengan yayasan maupun saya sebagai organisasi HIPMI Mas ya, kalau ada kepelatihan digital marketing begitu ya, kepelatihan konten kreator lah, ini anak-anak SD ini kan harus mulai mengarah ke sana ya. Bahkan di luar sana itu sudah banyak diusulkan SD untuk pemrograman AI, programmer, buat games dan sebagainya kan sudah di level SD ya. Nah ini nanti program-program yang kreativitas itu menjadi entah ekstra maupun muatan lokal atau seperti apa bisa diusulkan nantinya. Berarti pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak punya keinginan atau cita-cita untuk menjadi presiden? Ini terlalu tinggi nih menjadi presiden ya. Jadi seperti yang di awalnya saya juga tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang DPR. Ternyata waktu dan momentum dan peluang yang akhirnya mendorong saya untuk akhirnya jadi. Dan mungkin hari ini saya sudah masuk di dunia politik. Kalau katanya Soekarno itu kan, bermimpilah setinggi-tinggi langit. Ya, bila mana kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau sekarang saya sudah masuk di dunia politik, kalau tadi Kak Kanza punya mimpi gak jadi presiden, sekarang saya tulis punya saja. Biar apa, minimal kalau presiden kita tidak jadi ya jadi gubernur begitu ya, jadi menteri gitu ya. Menteri gak jadi gubernur, gubernur gak jadi bupati. Jadi masih banyak opsi ke bawahnya gitu. Jadi kalau kita hidup ini kan jangan mimpikan hidupmu gitu. Maksudnya jangan mimpikan hidup kita, tapi hidupkan mimpi kita. Ya, kita punya mimpi apa, ya itu yang harus kita hidupkan. Dengan apa? Dengan loyalitas, integritas, kerja keras, dan benar-benar bersungguh-sungguh. Terutama apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat. Karena ya sejatinya kita hidup ini kan untuk bermanfaat kayak. Jadi bukan untuk mengambil keuntungan pribadi dan lain sebagainya, mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Akhir-akhir ini tuh Pak, di sosmed atau di sosial media itu banyak pemberitaan tentang pejabat yang korupsi. Nah, menurut Bapak apa sih yang menyebabkan mereka tuh korupsinya banyak banget gitu? Sebenarnya kalau ini dijabarkan sangat panjang ya. Jadi nepotisme, korupsi, kolusi itu kan juga ya bagian dari demokrasi kita yang rusak. Contohnya saja mungkin hari ini ya ini harusnya banyak pembenahan baik dari sistem demokrasi kita maupun dari nasionalisme para pejabatnya termasuk masyarakatnya. Ya, kita nggak menafikan hari ini untuk memilih suatu wakil rakyat saja atau memilih suatu pemimpin daerah itu tidak terlepas NPWP. Nomor piro wani
piro gitu. Iya. Aku dikai duit, gak dikai duit aku gak nyoblos. Jadi pandangan untuk memilih seorang pemimpin itu bukan karena dari integritasnya, tidak dari kapabilitasnya atau dari track record, rekam jejaknya dia ini orang bagus atau mantan apa ini kan tidak dipelajari itu. Tapi dilihat dari isi amplop. Jadi kesimpulannya siapa yang paling kaya dia yang bisa jadi bupati misal. Siapa yang paling kaya dia bisa jadi DPR misal begitu. Akhirnya ketika jadi kos yang dikeluarkan juga sangat tinggi Kak. Otomatis apa yang dilakukan para pejabat kalau tidak bahasanya itu balik bondong. Akhirnya apa? Ya mencari keuntungan pribadi. Jadi penyebabnya juga banyak yang harus dibenahi juga banyak. Sistem demokrasi kita, terus rasa nasionalis di pejabatnya juga ya, kalau orang punya rasa nasionalis tinggi, makin integritasnya juga tinggi. Kalau integritasnya tinggi, orang punya integritas itu pasti akan tidak mau untuk melakukan korupsi. Oke. Menurut Bapak apa hukuman yang paling tepat untuk para koruptor? Dimiskinkan. Jadi makanya ada undang-undang untuk perampasan aset itu ya. Ya kalau hukuman di negara-negara lain seperti Cina dihukum mati dan lain sebagainya, ada efek jerah lah. Bagi koruptor ya dimiskinkan. Jadi mungkin seluruh haknya, seluruh rumahnya dan sebagainya itu harus disita oleh negara untuk mengembalikan. Jadi hari ini kan kita lihat ya banyak koruptor yang mungkin setelah di penjara hukumannya ringan, ya kan, cukup 3 tahun 5 tahun, korupsinya triliunan, ya kan, bisa jadi katanya orang-orang untung ya. Setelah keluar dari penjara dia masih punya aset, dia masih punya rumah yang mewah, dia masih punya tabungan yang banyak, sehingga potensi untuk mengulang kejahatan kembali itu akan besar. Jadi yang paling pas ya coba hukumannya mungkin kalau mati katakanlah terlalu ekstrim, ya diawali dengan dimiskinkan. Jadi ketika dia korupsi, seluruh aset-asetnya dirampas oleh negara. Oke, bagaimana tanggapan dan dukungan keluarga ketika Bapak terjun ke dunia politik? Ya awalnya sempat khawatir ya, karena memang di dunia politik itu terkadang sempat yang saya rasakan atau yang ada di pemberitaan ya belum tentu kadang orang salah itu salah. Ini dunia politik ya. Kadang ada yang urusan jegal menjegal, urusan dijebak dan lain sebagainya. Sempat ibu itu ada rasa khawatir gitu. Ada rasa khawatir. Ya pesannya hanya satu, hati-hati, jadi orang jujur dan bekerjalah sesuai dengan aturan. Ya akhirnya dari kekhawatiran itu ya tetap muaranya ke menyetujui, merestui untuk anaknya menjadi pejabat pemerintah. Apa pesan-pesan Bapak buat pemirsa yang mungkin bercita-cita ingin menjadi anggota dewan? Ada yang bercita-cita, Kak Kanza jadi cita-cita jadi anggota DPR? Enggak juga. Ya pesan dan kesan kepada adik-adik semua, kakak-kakak semua ya, ataupun pemirsa yang hari ini hadir ya. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi ada satu quote. Terkadang kita ini banyak tapinya tapi banyak maunya. Jadi kalau kemauan kita kepingin jadi anggota DPR, kita mau jadi guru, kita mau jadi apa, maunya banyak, tapi juga tapinya banyak. Tapi nggak mau belajar, tapi nggak mau sekolah lebih tinggi, tapi nggak mau bersungguh-sungguh, tapi nggak mau berintegritas lah. Tadi sudah saya kasih kata-kata di awal tadi bahwa jangan mimpikan hidupmu itu, tapi hidupkanlah mimpimu. Bahwa kakak-kakak semua, pemirsa semua ya harus benar-benar mengejar apa yang menjadi peluang di depan. Bahwa kita hidup di zaman sekarang itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, ya kan? Bukan yang paling cerdas, tapi yang paling cepat. Adaptif, menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau zamannya hari ini teknologi bertransformasi begitu cepat, banyak disruption era atau era yang rusak, maka kita harus cepat-cepat menyesuaikan. Kadang cita-cita itu meskipun tidak kita wishlist, tapi ada di
di kesempatan di depan kita. Kalau kita nggak cepet-cepet nangkap, hilang itu. Gitu. Iya. Nah, maka jadilah orang yang cepat. Orang yang cepat menyesuaikan, cepat adaptif dengan perkembangan zaman, belajar, terus belajar. Kalau katanya Albert Einstein itu kan, semakin kita tahu apa-apa, semakin kita tidak tahu apa-apa. Kalau dulu Kak Kanza kelas 1 tahunnya tambah-tambahan mungkin dia 1 tambah 1, 2 kurang 1. Naik kelas lagi ternyata matematika bukan hanya tambah-tambahan dan kurang-kurangan, ada kali-kalian. Berarti kan kalau semakin kita tahu, semakin ada yang nggak kita tahu kan begitu ya. Kita belajar nih kali-kalian, kita belajar bagi-bagian. Ketika kita sudah bisa kali-kalian, kita bagi-bagian, ternyata ada kuadrat. Ternyata sampai kuliah ada yang namanya kalkulus, ada algoritma dan lain sebagainya. Jadi semakin kita kejar keilmuan itu, semakin kita nggak tahu ternyata ada lagi. Ternyata ada lagi. Itulah keilmuan ya, tidak ada batas. Jadi kita ini tidak boleh berhenti belajar. Kita berhenti belajar hanya ketika usia kita tertutup atau kita meninggal dunia. Tadi yang saya katakan, semakin kita tahu apa-apa, semakin kita tidak tahu apa-apa. Maka terus dan terus belajar. Gitu. Yang terakhir, aku doakan supaya Bapak selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya, sehingga bisa menjalani tugas dengan amanah. Terima kasih ya Pak atas kesempatan bisa podcast di SD Muhammadiyah 3 Ikram. Dan yang paling terakhir di sini tuh, kalau misalnya menurut aku, Bapak itu tadi kunjungannya ke Muhammadiyah 3 Ikram ini gimana sih perasaannya? Ya pertama dikomunikasikan ketika diajak podcast, lalu kita dikasih pamflet itu ya. Gambarnya ternyata hostnya masih anak kelas 5 SD gitu kan. Jadi saya melihat bahwa SD Muhammadiyah 3 Ikram ini lebih maju gitu. Karena apa? Ya sekelas SD saja sudah punya perlengkapan podcast yang luar biasa. Hostnya juga masih kelas 5 SD dan public speakingnya juga cukup bagus. Ini sudah menggambarkan bahwa SD ini adaptif dengan perkembangan zaman. SD ini adaptif tentang teknologi, ya kan? Jadi tadi sempat diajak keliling, ada perpustakaan bahwa di situ diwajibkan dalam setiap harinya membaca di situ. Itu sudah meningkatkan nilai-nilai literatur. Jadi value di SD ini saya rasa cukup luar biasa ya. Mulai dari ekstranya, mulai dari intranya, mulai dari mungkin hari ini yang di hadapan saya ini Kak Kanza ini memiliki masih kelas 5 SD sudah memiliki kapasitas untuk public speaking yang cukup lumayan bagus kan gitu kan. Jadi entah enggak tahu besok jadi presenter TV mungkin ya. Atau mungkin jadi yang lebih tinggi lainnya ya. Atau punya media nantinya ke depannya. Jadi saya acungi jempol untuk SDM 3 Ikram ini yang sangat luar biasa, teknologinya terus kualitas pendidikannya juga luar biasa. Saya lihat bangunannya juga cukup bagus semua. Semoga semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya, semakin inovatif, semakin kreatif kan begitu ya. Insya Allah itulah yang akan mengantarkan anak didik kita menjadi orang-orang luar biasa. Di circle pendidikan yang bagus dan yang sehat. Terima kasih ya Pak ya. Baiklah pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dimas. Kita akan jumpa lagi di 1 jam lebih dekat bersama narasumber yang inspiratif lainnya. Akhirnya aku Kansa, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.